Semua ini sebenarnya dimulai dari sebuah mimpi buruk. Malam itu aku tidur seperti biasa. Tidak ada kejadian aneh sepanjang hari. Aku bahkan sempat menonton televisi bersama ibu sebelum masuk kamar. Semuanya terasa normal. Tapi di dalam tidurku, aku tiba-tiba berada di sebuah tempat yang sangat gelap. Aku berdiri di tengah tanah lapang yang basah. Kakiku sedikit tenggelam ke dalam lumpur. Udara terasa dingin dan berbau tanah lembab. Aku tidak tahu di mana aku berada. Di kejauhan ada seseorang berdiri, membelakangiku. Tubuhnya kurus, bahunya agak membungkuk. Dia tidak bergerak sama sekali, seperti sedang menungguku. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. "Halo," panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Aku melangkah mendekat. Tanah di bawah kakiku terasa berat, seolah menahanku untuk maju. Namun rasa penasaran membuatku terus berjalan. Ketika jarakku tinggal beberapa langkah, orang itu akhirnya bergerak. Perlahan dia menoleh, dan saat itulah napasku seperti berhenti. Arman. Aku langsung mengenalinya. Dia dulu tetanggaku. Seseorang yang pernah menyatakan perasaan kepadaku bertahun-tahun lalu. Seseorang yang tidak pernah kubalas perasaannya. Wajahnya terlihat berbeda dari yang kuingat. Lebih pucat. Matanya gelap dan kosong. Dia menatapku lama sekali tanpa berkedip. "Kenapa kamu menolak aku?" Katanya pelan. Suaranya terdengar aneh. Seperti datang dari tempat yang sangat jauh. Aku mundur satu langkah. "Arman, ini cuma mimpi," kataku mencoba menenangkan diri. Namun dia tidak bereaksi. Perlahan dia mengangkat tangannya. Di tangannya ada sebuah boneka kecil dari kain lusuh. Tubuh boneka itu dipenuhi jarum. Dadaku langsung terasa dingin. Arman mengangkat boneka itu lebih dekat ke wajahku. Di bagian dada boneka itu ada tulisan kecil yang dijahit dengan benang hitam. "Namaku." Tanganku mulai gemetar. "Kalau aku tidak bisa memilikimu," katanya lirih. Dia mengambil salah satu jarum yang menancap di boneka itu, lalu menusukkannya lebih dalam. Seketika dadaku terasa seperti tertusuk sesuatu. Sakitnya nyata. Aku menjerit dan terbangun. Napasku terengah-engah. Kamar masih gelap. Jam dinding menunjukkan pukul 03.12. Aku mencoba menerangkan diri. "Itu cuma mimpi," gumamku. Namun saat aku hendak kembali berbaring, terdengar suara kecil dari bawah ranjang. "Tak!" Tubuhku langsung menegang. Beberapa detik kemudian, sesuatu perlahan menggelinding keluar dari bawah ranjang. Aku menunduk, dan darahku terasa membeku. Di lantai kamarku tergeletak boneka kain kecil yang sama seperti dalam mimpiku, tubuhnya dipenuhi jarum. Dan di bagian dadanya, terjahit satu nama. Namaku. Aku tidak berani bergerak. Boneka kain itu tergeletak di lantai, hanya beberapa langkah dari kakiku. Jarum-jarum kecil menancap di tubuhnya, sebagian berkarat, sebagian masih mengilap terkena cahaya bulan dari jendela. Dadaku terasa sesak. "Itu cuma mimpi," bisikku pelan. Tapi mimpi tidak mungkin meninggalkan sesuatu di dunia nyata. Tanganku gemetar saat meraih ponsel di samping bantal. Aku menyalakan senter kecilnya, lalu mengarahkannya ke lantai. Cahaya putih itu menyinari boneka itu dengan jelas. Kainnya kusam, jahitannya kasar, dan di bagian dadanya ada benang hitam yang membentuk huruf-huruf kecil. Namaku. Perutku terasa mual. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin ini hanya lelucon. Mungkin ada orang yang masuk ke kamarku dan meletakkannya di sana. Tapi rumahku selalu terkunci, dan tidak ada siapapun yang tahu mimpi yang baru saja kualami. Dengan hati-hati aku turun dari ranjang. Lantai terasa dingin di telapak kakiku. Aku berjalan pelan mendekati boneka itu, tapi menjaga jarak. Ada sesuatu yang membuatku merinding. Boneka itu seolah sedang menatapku, padahal jelas-jelas hanya kain. Aku tidak berani menyentuhnya dengan tangan. Aku mengambil sapu di sudut kamar lalu mendorong boneka itu perlahan ke arah pengki. Jarum-jarumnya bergeser saat didorong. Suara kecil logam itu membuat bulu kuduku berdiri. Setelah berhasil memasukkannya ke pengki, aku membawanya keluar kamar. Aku bahkan tidak mau menatapnya terlalu lama. Di dapur aku mengambil plastik hitam, memasukkan boneka itu, lalu mengikatnya rapat. Aku langsung membuangnya ke tong sampah di belakang rumah. Beberapa detik aku berdiri di sana menatap tong sampah itu. Sudah selesai, gumamku. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa semuanya sudah berakhir. Tapi perasaan tidak enak itu tidak hilang. Menjelang siang, tubuhku mulai terasa aneh. Awalnya hanya pusing ringan. Aku mengira itu karena kurang tidur setelah mimpi buruk semalam. Namun lama-lama rasa pusing itu berubah menjadi seperti tekanan di dalam kepala. Aku sedang duduk di dapur ketika ibu memberiku segelas air. "Minum dulu. Mukamu pucat," katanya. Aku mengangguk dan melihat permukaan air di gelas itu. Saat itulah jantungku terasa berhenti. Di air itu ada bayangan wajah, bukan bayanganku. Wajah laki-laki dengan mata cekung dan senyum tipis. "Arman." Aku langsung menjatuhkan gelas itu. Kaca pecah di lantai. "Kenapa?" Ibu kaget. Aku menatap pecahan kaca dengan napas tidak teratur. Bayangan itu sudah hilang.
Namun malamnya gangguan itu kembali. Saat aku hampir tertidur, terdengar suara dari luar rumah. Aku membuka mata. Suara itu datang dari belakang rumah, dari arah tong sampah. Seperti sesuatu mengetuk dari dalam. Lalu terdengar suara plastik bergesekan. Tubuhku langsung dingin, karena aku tiba-tiba sadar satu hal. Boneka itu seharusnya diam di dalam kantong plastik. Tapi suara yang kudengar terdengar seperti sesuatu yang sedang mencoba keluar. Aku tidak bisa tidur lagi malam itu. Suara dari arah tong sampah berhenti setelah beberapa saat, tapi rasa takutnya tidak ikut hilang. Aku hanya bisa berbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit kamar yang gelap. Setiap suara kecil membuat jantungku melonjak. Angin yang menyentuh jendela, langkah kucing di atap. Semuanya terasa menakutkan. Akhirnya aku tertidur menjelang subuh karena kelelahan. Ketika bangun, tubuhku terasa lebih berat dari biasanya. Kepalaku masih pusing. Seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Aku mencoba bangkit dari tempat tidur, tapi langkahku terasa tidak stabil. Di depan cermin kamar aku berhenti. Ada sesuatu yang membuatku merinding. Di bagian kiri dadaku, tepat di tempat yang terasa sakit semalam, muncul titik merah kecil, seperti bekas tusukan jarum. Aku menatapnya lama. Luka itu kecil, tapi cukup jelas. Dan anehnya, posisinya sama seperti jarum yang ditusukkan Arman ke boneka dalam mimpiku. Tanganku langsung terasa dingin. Hari itu aku mencoba menjalani aktivitas seperti biasa. Aku membantu ibu di dapur, menyapu halaman, dan berusaha melupakan semua kejadian aneh itu. Namun gangguan tidak berhenti. Menjelang sore, ketika aku sedang sendirian di ruang tamu, tiba-tiba aku mendengar suara. Seseorang berbisik, pelan sekali. "Hana." Aku langsung menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Rumah terasa sangat sepi. Aku mencoba mengabaikannya dan kembali menyapu. Namun beberapa detik kemudian suara itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat. "Hana." Napasku terasa tertahan. Itu suara Arman. Aku mundur perlahan sampai punggungku menempel ke dinding. Ini cuma perasaan, bisikku pada diri sendiri. Namun tiba-tiba kepalaku terasa sangat sakit. Seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam kepalaku. Pandanganku mulai berkunang-kunang. Sapu di tanganku jatuh ke lantai. Dan semuanya menjadi gelap. Ketika aku membuka mata lagi, aku sudah berada di kamar. Ibu duduk di sampingku dengan wajah cemas. Bapak berdiri di dekat pintu. Dua tetangga juga ada di sana. "Dia sadar," kata ibu lega. Aku mencoba duduk, tapi tubuhku masih lemas. "Kenapa aku di sini?" tanyaku pelan. "Kamu pingsan di ruang tamu," jawab bapak. Aku mengerutkan kening. "Hanya pingsan?" Tidak ada yang langsung menjawab. Ibu dan bapak saling berpandangan sejenak. "Ada apa?" tanyaku lagi. Ibu menggenggam tanganku. "Tadi kamu bicara sendiri," katanya pelan. Darahku terasa dingin. "Bicara apa?" Tetangga kami, Bu Sari, akhirnya menjawab. "Kamu tertawa. Tapi suaranya bukan seperti kamu." Aku menatap mereka satu persatu. "Terus?" Bapak menarik napas panjang. "Kamu menyebut satu nama berulang-ulang." Perutku terasa seperti jatuh. "Nama siapa?" Bapak menatapku serius. "Arman." Ruangan itu terasa mendadak lebih dingin. Aku menggeleng pelan. Itu tidak mungkin. Namun sebelum aku sempat mengatakan apa-apa lagi, kepalaku kembali terasa berdenyut hebat. Dan jauh di dalam pikiranku, aku seperti mendengar suara seseorang berbisik pelan. Sebentar lagi, setelah kejadian aku pingsan dan menyebut nama Arman berulang-ulang, Bapak akhirnya memutuskan memanggil seseorang yang bisa membantu. Malam itu juga beliau memanggil seorang ustaz yang dikenal sering dimintai bantuan ketika ada gangguan. Yang tidak biasa, namanya Ustaz Rahman. Ketika beliau datang, rumah terasa sangat sunyi. Bahkan suara jangkrik di luar pun seperti terdengar lebih pelan dari biasanya. Ustaz Rahman masuk ke kamarku dan menatapku lama. "Sudah berapa lama mulai terjadi?" tanyanya pada Bapak. Bapak menceritakan semuanya. Tentang mimpi burukku, boneka yang muncul di kamar, sampai aku yang tiba-tiba pingsan dan berbicara dengan suara yang bukan milikku. Ustaz Rahman hanya mengangguk pelan. Kemudian beliau duduk di kursi dekat ranjangku dan mulai membaca doa dengan suara tenang. Aku hanya merasa pusing seperti sebelumnya. Namun beberapa menit kemudian kepalaku mulai terasa berat. Dadaku seperti ditekan sesuatu dari dalam. Napasku menjadi cepat. Tanganku gemetar. "Apa yang kamu rasakan?" tanya Ustaz. "Sakit di kepala," jawabku lirih. Beliau terus membaca doa. Semakin lama, rasa panas mulai menjalar dari dadaku sampai ke tenggorokan. Tubuhku terasa tidak terkendali. Tiba-tiba aku duduk tegak. Aku tidak berniat melakukannya, tapi tubuhku bergerak sendiri. Mulutku terbuka. "Berhenti." Semua orang di kamar langsung terdiam. Suaranya bukan suaraku. Lebih berat, lebih dalam. Ustaz Rahman tetap tenang. "Siapa kamu?" tanyanya tegas.
Tubuhku bergetar. Beberapa detik tidak ada jawaban. Lalu mulutku bergerak lagi. Dia milikku. Ibu langsung menangis di sudut kamar. Ustaz Rahman tidak berhenti membaca doa. Suaranya justru semakin keras. Kepalaku terasa seperti akan pecah. Aku memejamkan mata kuat-kuat. Lalu tiba-tiba sebuah bayangan muncul di pikiranku. Aku melihat Arman. Dia berada di tempat yang gelap, seperti tanah kosong di tengah malam. Di depannya ada lubang tanah yang baru digali. Di tangannya ada boneka kain yang sama. Dia menusukkan jarum ke boneka itu sambil berbisik. Air mataku mengalir. Bacaan doa Ustaz semakin keras. Tubuhku tiba-tiba terasa sangat panas. Lalu mendadak ringan. Aku terjatuh kembali ke kasur. Kamar menjadi sunyi. Aku terengah-engah mencoba mengatur napas. Beberapa detik kemudian Ustaz Rahman berkata pelan, "Sudah keluar." Ibu langsung memelukku dengan mata basah. Namun wajah Ustaz masih terlihat serius. "Ada seseorang yang mengirim gangguan ini," katanya. Bapak menatapnya. "Siapa?" Ustaz Rahman menatapku sebentar dan menjawab, "Orang yang kalian sebut tadi, Arman." Dadaku terasa dingin. Aku teringat sesuatu. Boneka itu aku buang di tong sampah belakang. Bapak langsung keluar rumah untuk memeriksanya. Beberapa menit kemudian beliau kembali dengan wajah pucat. "Kantong plastiknya masih ada," katanya pelan. "Tapi bonekanya tidak ada di dalam." Ruangan langsung sunyi. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Jika boneka itu tidak lagi di tong sampah, berarti seseorang telah mengambilnya kembali.